seks itu bukan cuma kebutuhan suami doang, kita juga pengen bisa berhubungan seks dengan penuh hawa nafsu birahi libido tinggi kayak gitu loh. Kita juga pengen, sumpah deh. Kita tuh kangen, tau gak sih, dibelai-belai, dikobel-kobel kayak gitu. Cuma maksudnya kalau kita baru punya anak tuh, ya kita fokusnya, kita sama-sama fokus dulu ke sini deh. Halo, selamat datang di The Parent Story Podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Bersama saya Nisa Pagi yang akan menjadi host Anda di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang seru dan juga hot, yaitu tentang dinamika hubungan intim suami dan istri setelah memiliki momongan. Kenapa seru? Yang pasti saya yakin parents yang nonton ini juga punya banyak cerita mengenai sembunyi-sembunyi dari anak, atau deg-degan takut gak sengaja hamil lagi, atau mungkin justru menemukan kenikmatan yang berbeda dari sebelum memiliki anak. Tapi banyak juga ternyata ya, yang curhat kemudian merasa bahwa aduh kok setelah memiliki anak itu jadi malas, kurang bergairah, atau gak bisa membagi waktu untuk bermesraan dengan pasangan karena udah capek seharian ngurus anak. Jadi gimana sih caranya supaya kehidupan seksual parents tetap sehat dan juga bergelora setelah memiliki anak? Nah, langsung aja kita akan bincang-bincang dan juga sharing dengan narasumber dan juga bintang tamu kita pada hari ini, yaitu ada Zivana Leticia, Zizi. Halo Zizi. Hai Anissa, how are you? I'm good, how are you di rumah dengan Yoji? Chaos ya kayaknya. Sekarang semua orang chaos tapi seru. Chaos tapi seru ya tetap ya. Nah, Zivana Leticia ini adalah TV host, MC sekaligus ibu satu anak Yoji. Nah, yang berikutnya ada juga Mbak Citra Ayu Mustika, konselor ASI dan penulis buku hits Uncensored, Blak-Blakan Soal Pasutri. Wah, kita akan blak-blakan hari ini Mbak Citra. Yoi, sikatlah, apa boleh buat udah terlanjur. Dan juga tentunya yang terakhir ada Mbak Cut Magfira atau Mbak Fira, Associate Psychologist dari ibunda.id. Halo Mbak Fira, sehat-sehat? Halo Mbak Anissa, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, terima kasih semuanya udah bergabung di podcast kali ini. Yuk langsung aja kita sharing-sharing. Mungkin yang pertama aku mau nanya ke Zizi dan juga Mbak Citra. Gimana sih sebenarnya pengalaman kalian waktu mencoba memulai kembali intimasi dengan suami, utamanya setelah melahirkan? Silakan Zizi. Aku dulu ya. Aduh, aku tuh deg-degan banget loh sebetulnya bahas topik ini dari awal. Karena kayak aku belum pernah cerita-cerita nih soal beginian ya. Tapi kalau mungkin ya, kalau misalnya aku sendiri boleh share, setelah melahirkan tuh banyak banget emang yang jumpalitannya tuh banyak banget gitu. Nah, salah satunya quality time sama suamiku. Aku sendiri juga jangan-jangan cuma aku doang apa ya yang kayaknya tuh masih struggling sampai hari ini gitu rasanya. Soalnya anakku udah hampir 3 tahun ya. Udah hampir 3 tahun ya. Udah hampir 3 tahun. Tapi kenapa rasanya emang nggak sama aja gitu ya, dari sebelum punya anak sama setelah punya anak tuh udah it's a different story aja gitu rasanya. Jadi apalagi pas baru pertama ngelahirin, nggak ada deh yang namanya quality time tuh. Pertama, udah nggak ada waktunya. 2, nggak kepengen juga gitu rasanya. Udah kayaknya tuh moodnya, fokusnya tuh nggak di situ sama sekali gitu. Jadi ya udah full ke bayi, full ke aduh ini gimana, drama-drama menyusui, terus begadang, susah tidur, terus udah hilang gitu, nggak kepikiran. Terus suami juga udah sibuk kerja. Akhirnya ya udah gitu. Bulan-bulan pertama sampai mungkin 6 bulan pertama kali ya, 6 bulan pertama tuh kita adaptasi terus aja gitu rasanya, nggak tahu deh harus kayak gimana. Dan kayaknya baru bisa mulai nemuin agak napas gitu ya, agak napas dikit, kayaknya bisa nyari quality time lagi tuh mungkin masuk bulan-bulan keberapa ya? Ke-8 gitu kali ya. Pokoknya menyedihkan banget deh menurutku sih ya. Itu pengalaman orang tua yang kayak gila sih, ini mindset berubah banget gitu jadinya. Prosesnya gitu panjang ya. Nah, kalau panjang. Kan punya anaknya udah 2 nih. Gimana nih pengalamannya? Apakah anak pertama dan kedua berbeda? Aduh, kalau anak 2 tiap hari migrain ya. Allah tolong. Jadi mungkin gini ya Mbak, karena kalau bicara soal aku memulai intimasi lagi, emang itu butuh waktu banget ya, sampai akhirnya juga aku bisa
sharing hal yang menjadi concern aku, bahwa pada saat kita baru punya anak, problem yang dipikir itu bukan cuma masalah ASI aja, tapi ternyata dampaknya tuh sampai ke hubungan pasutri doang. Pas aku pikir dulu ya, namanya melahirkan itu namanya hamil terus melahirkan, aku pikir tuh masalahnya selesai gitu. Nggak taunya masalahnya baru dimulai. Bener banget. Aku pikir, oh bentar lagi gue lahiran nih, habis itu nanti badan gue kurus lagi, perut gue enteng lagi apa. Nggak taunya disitulah momennya dimulai. Wow. Mulai dari yang namanya pusing urusan ASI ya, karena menurut aku nih, menyusui itu adalah uji kekompakan awal suami istri kalau menurut aku ya. Yang mana aku pada saat itu pengen banget nyusuin. Di satu sisi suami aku pusing ngelihat aku stres karena aku terlalu kepengen menyusui tapi aku gak bisa-bisa. Di satu sisi orang tua aku bilang nggak apa-apa, nggak usah ASI, nggak apa-apa. Akhirnya suami aku tuh berada di persimpangan jalan gitu, dan itu malah membuat hubungan aku sama suami aku jadi jelek pada saat itu. Nah, awal-awal tuh kita banyak banget kesalahpahaman ya, utamanya benar-benar dari masalah menyusui itu. Aku ngerasa suami aku kok cuek banget sih, aku tuh tiap malam begadang bangun pumping gitu kan, pumping nyuci botol tidur, pumping nyuci botol tidur. Waktu itu anak aku lagi di rumah sakit karena ada masalah dehidrasi gitu. Terus akhirnya suatu hari aku marah banget ke suami aku banting botol dong. Kamu ini istri lagi susah pumping, kamu malah tidur aja, aku bilang kayak gitu kan. Cuma waktu itu suami aku kaget juga tuh, loh kenapa? Loh mungkin maksud suami aku tuh gini, aku selama ini kelihatan ngerjain sendiri aja dan nggak pernah asking for help gitu. Jadi dia pikir aku mampu untuk handle itu sendirian. Padahal sebetulnya aku tuh butuh bantuan, tapi aku tuh mengharapkan dia inisiatif. Nyatanya suami bukanlah makhluk inisiatif, gimana dong ya? Ternyata untuk dia paham apa yang kita inginkan, bantuan apa yang kita butuhkan, kita tuh harus request. Itu aku benci sih untuk request. Kenapa sih? Dia inisiatif aja, tapi ya udahlah, memang mungkin dia seperti itu. Nah terus ya akhirnya setelah aku bisa nyusuin, itu menjadi titik balik aku kembali eling tuh Mbak Nisa. Begitu aku udah bisa nyusuin, pumping udah oke, mulai bisa ninggalin anak di rumah sama pengasuh tuh. Terus aku pergi berdua aja sama suami, dan ternyata siapa sangka pergi berduaan aja sama suamiku saat itu adalah menjadi titik balik bagi kami berdua, Mbak. Maksudnya apa? Jadi waktu itu aku tuh ngobrol gini sama suami aku pas kita pergi berdua aja. Hani, menurut Hani setelah kita punya anak kayak gini, sebetulnya ada yang berubah nggak sih dari aku gitu sih? Habis itu ya dia sih bilang katanya setelah punya anak tuh kok aku jadi sering marah-marah. Terus aku bilang, ya sih aku juga ngerasa, aku bilang gitu. Cuma menurut Hani aku marah-marah gitu, tahu nggak kenapa? Terus dia bilang ya mungkin karena kamu gak siap sama kehadiran anak, kehadiran bayi, kamu masih kaget, terus mungkin capek. Ya benar sih, terus aku juga bilang ke dia kalau aku tuh butuh bantuan dia juga sebetulnya. Oke. Terus aku tuh tanya sama dia, Hani, setelah punya anak kayak gini, hal-hal yang bikin Hani tetap waras sebagai seorang individu ya, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah dan suami itu apa sih gitu. Nah itu kita ngobrol heart to heart banget gitu. Dan aku tuh surprise banget dengan jawaban dia ya, hal yang membuat dia merasa waras, baik sebagai individu, laki-laki maupun sebagai ayah dan suami. Nomor satu dong yang dia sebut adalah seks. Tidak! Karena aku waktu itu belum tahu diri gitu kan, maksudnya kalau untuk berhubungan seks baru punya anak itu hal yang menurut aku challenging banget masalahnya gitu. Cuma aku juga sadar sih kalau suami istri yang salah satu hal yang bisa mempertahankan intimasi ya dengan rutin berhubungan seks yang berkualitas tentunya gitu. Nomor satu seks dia bilang, terus nomor dua apa? Dia bilang quality time sama aku. Dia nggak sebut quality time sama anak loh. Dia bilang nomor dua quality time sama aku. Oh my god. Terus yang ketiga dia kepengen bisa ngelakuin hobinya dia tanpa aku omelin. Tanpa aku omelin ya, dia bold, underline dan italic ya.
Oke, karena aku udah tahu isi hati dia dan dia juga udah tahu isi hati aku, ya akhirnya kita berupaya untuk bisa mewujudkan itu. Nah, beberapa hal yang kita perlu rutin lakukan adalah seks. Terlepas aku capek banget atau dia capek banget, kita harus bisa menjadikan seks itu menjadi ajang rekreasi. Tidak hanya untuk reproduksi aja, tapi untuk rekreasi dan relasi juga gitu. Terus selain itu juga, kita komitmen setiap bulan tuh paling nggak 1 kali kita harus go out, nginep di hotel kayak gitu. Terus ya aku juga kasih dia waktu untuk me time dengan hobinya, karena aku juga kan sama ya butuh me time. Aku rasa dia pun sebagai human juga butuh me time. Ya udah, berangkat dari situ, alhamdulillah itu 3 hal yang menurut aku simple banget, receh banget, tapi itu benar-benar build intimacy kita banget. Maksudnya itu membuat kita kompak lagi, relax lagi di antara kehidupan yang penuh ketegangan dalam mendidik anak ya. Apalagi anak-anak aku tuh lagi bikin aku istighfar terus akhir-akhir ini karena mereka tuh super aktif. Cuma ya alhamdulillah dengan aku sama suami tetap kompak untuk bisa melewati ini semua, ya semuanya bisa terlalui dengan baik, intinya sih kayak gitu. Aduh ya Allah, tolong. Luar biasa. Jadi ternyata memang ya yang paling penting juga komunikasi ya. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang nggak kepikiran, tapi karena nggak dikomunikasiin, nggak ngobrol heart to heart. Kadang-kadang juga kita sebagai orang tua susah punya waktu untuk diskusi panjang karena tiba-tiba ada anak nangis atau apa. Aduh gitu. Memang kayaknya harus diplot waktunya ya. Nah kadang kita tuh nggak terpikir Mbak, kalau suami kita tuh sebetulnya dia juga tuh manusia biasa ya. Dia juga punya perasaan yang sebetulnya ingin disampaikan, tapi mungkin dia memilih untuk tidak mengatakannya. Antara mungkin dia bingung bagaimana cara mengutarakannya, atau dia ingin menjaga perasaan kita, atau dia ingin menghindari konflik. Nah kayak gitu. Jadi memang pada saat suami kita berupaya untuk mengutarakan perasaannya, satu hal yang aku pelajari ya supaya suami bisa jujur sejujur-jujurnya, kita itu nggak boleh reaktif sama apapun yang dia sampaikan, nggak boleh langsung marah, nggak boleh emosi, nggak boleh tersinggung sama kata-kata dia. Biarkan dia ungkapkan segala perasaannya dia, dan kita harus bisa menerima itu kayak gitu. Jadi dan harus melihatnya secara objektif begitu ya. Dan kedepannya gini, kalau kita saat ini bisa bereaksi netral seperti itu gitu ya, nggak terlalu reaktif, kedepannya suami kita akan terbuka sama apapun, nggak akan menyembunyikan hal yang paling sensitif sekalipun ke kita kayak gitu. Itu sih pengalaman aku ya, tapi nggak tahu ya ini gimana. Nah kalau dari ilmu psikologisnya nih Mbak Fira, dan Mbak Fira juga anaknya baru 6 bulan ya, jadi sedang menghadapi hal yang sama juga nih sama kita. Gimana nih sebenarnya? Apa sih tantangan yang paling berat biasanya yang ditemuin dari pasangan-pasangan yang baru memiliki momongan ini? Iya, jadi emang bener banget kayak yang tadi sharing sama Mbak Zizi dan juga Mbak Citra ya, bahwa sebenarnya tantangan utamanya adalah beradaptasi lagi dengan suasana atau tatanan keluarga yang baru gitu. Karena di sini kan kita dapat anggota keluarga baru yang memang hidupnya itu sangat bergantung sama kita gitu. Coba deh bayangin gitu. Jadi kita benar-benar harus meluangkan waktu, pikiran, energi kita semuanya ke anggota keluarga baru yang ini gitu. Dan adaptasi ini nggak jarang, bahkan hampir selalu menimbulkan stres, baik pada istri maupun suami. Dan pada akhirnya juga karena stres, kemudian karena nggak ada waktu juga, kayak yang tadi Mbak Zizi ceritakan ya, jadinya akhirnya waktu untuk intimate dengan suami itu juga jadinya berkurang gitu, jadinya tidak menjadi prioritas lagi, karena ya sudah ada hal lain yang lebih diprioritaskan, terutama misalnya mengurus anak, kemudian mungkin ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan begitu. Tapi ya sebenarnya juga banyak ya faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kurangnya intimasi pada saat awal melahirkan, termasuk misalnya kondisi fisik ibunya misalnya yang masih belum 100% fit kan setelah melahirkan, atau juga mungkin si istrinya ini takut sakit gitu ya, atau bahkan mungkin suaminya juga merasa takut gitu, takut menyakiti gitu. Atau mungkin, nah ini fenomena yang menarik juga di Indonesia, biasanya Pak Sutri itu tinggalnya sekamar sama anaknya.
gitu. Kalau saya sih iya ya terus curcol. Benar. Iya, aku juga kok. Iya ya, Mungkin Mbak. itu juga ya penyebabnya ya. Iya, karena terkadang enggan aja gitu untuk berhubungan dengan suami karena sekamar sama anak, anaknya nggak tidur-tidur, giliran anaknya tidur, ya kitanya juga udah ngantuk, udah capek, seperti Iya, itu. iya, benar banget. Atau mungkin kita juga takut ketahuan sama anak, atau takut anaknya lihat terus akhirnya jadi traumatis, hal-hal semacam itu juga mempengaruhi sebenarnya. Nah, ini yang juga menarik, tadi juga Zizi kayaknya udah bilang, ada yang bilang, iya bener banget. Setuju. Zi, kalau misalnya dari sisi perubahan ya, waktu utamanya baru melahirkan begitu, mungkin ada perubahan nggak secara fisik dan juga mental yang dirasain dan juga tentunya mempengaruhi hubungan antara suami dan juga istri, dan gimana sih cara ngatasinnya waktu itu? Karena kan berarti dari dalam diri kitanya juga kita harus menerima kita yang baru begitu ya. Iya, nah itu mungkin ya Nis, kata kuncinya tuh menerima diri kita yang baru. Nah dulu tuh aku merasanya, kenapa aku rasanya tuh lama banget untuk adaptasi ke keluarga yang baru, formasi keluarga baru ini, karena akunya juga lama gitu nerima aku yang baru gitu. Jadi aku tuh struggling lumayan panjang untuk menerima gue tuh udah jadi ibu-ibu gitu, gue tuh udah punya anak, badan gue berubah, gue naik 20 kilo waktu itu. Terus karena ya Anissa mungkin tahu juga ya, kita seprofesi juga gitu, jam berapa kita biasanya udah standby di studio, jam 4 pagi udah berangkat dari rumah, jam 6 pagi tuh udah on, udah pakai bulu mata, udah gondreng. Bayangin dari sepagi itu kita udah on keluar rumah, ketemu orang, itu malam pulang lagi ke rumah. Jadi udah sibuk dan aktif banget gitu kegiatanku. Dan aku tuh baru cuti itu semua tuh di usia kandunganku 8,5 bulan. Jadi aku kalau sekarang ya looking back gitu ngelihat apa sih yang bikin aku kayaknya dulu tuh kok rasanya strugglingnya lama banget gitu. Nah itu tuh aku gak nerima diriku karena aku masih merasa ya Zizi itu adalah Zizi yang jam 6 pagi tuh udah standby di studio, ketemu orang, udah make up, sementara begitu punya anak kan dasteran dong 24 jam sehari, boro-boro pakai bulu mata, sampai pernah suatu hari ya, saking aku stresnya gitu ya, kayak pengen belanja ke minimarket aja tuh bahagia banget. Happy banget ya Allah, iya, kasihan banget, bener-bener ke minimarket aja tuh aku pakai bulu mata Mbak, saking kayak, oh my god, aku kangen banget dandan menor kayak gini. Padahal cuma beli snack minuman gak penting gitu deh pokoknya, tapi happy aja gitu. Dan abis pulang kayak gitu bisa tiba-tiba asinya tuh melimpah ruah gitu. Jadi kayak oh ternyata kebahagiaan kita itu bener-bener akar dari segala akar gitu. Jadi ya gitu sih kalau misalnya aku ngelihat lagi dulu, apalagi ini mungkin aku ada historinya juga dari pas hamil tuh aku LDM-an sama suami gitu. Jadi emang lah udah jauhan ketemu, begitu ketemu cuma suamiku balik ke Jakarta itu kebetulan lagi kerjanya di luar, balik ke Jakarta itu cuma 2 minggu sebelum aku lahiran. Baru ketemu lagi di situ. Jadi selama hamil 9 bulan cuma ketemu suamiku 3 kali, ketemu lagi 2 minggu sebelum lahiran. Terus udah tiba-tiba nggak punya waktu banyak, terus udah ada bayi aja tiba-tiba. Wah, jadi kita jumpalitan banget. Wah, dan itu jadi bikin waktu adaptasi kita sendiri. Maksudnya kan kita suka mikir, kita sendiri tuh adaptasinya juga banyak, kita pengen di ngertiin sama suami. Tapi ternyata suami itu juga stres juga, punya stresnya sendiri gitu loh. Jadi gimana sih orang stres ketemu orang stres jadinya gitu. Aduh. Boro-boro mikirin quality time yang ada kayak meletus masing-masing gitu jadinya. Nah, sementara harus memaintain hormon oksitosin yang tinggi, bukan begitu, bukan ibu-ibu supaya lancar. Bener banget. Itu susah banget, aku mengakui banget. Dan kayaknya kalau misalnya Mbak Citra anak udah 2 ya, jaraknya deket banget ya anaknya. Tolong saya Ibu, tolong. Tapi itu jadi akibat pergaulan bebas ini Mbak. Iya, terlalu bebas ya. Jadi mikir aja gitu, berarti kalau nanti mau anak kedua kayaknya harus agak lebih well prepared gitu ya secara mental supaya kita nggak gila gitu. Kalau enggak kita bisa gila, kasihan anaknya kan jadinya. Aduh, tolong. Gimana tuh Mbak Citra?
terkait juga dengan perubahan fisik dan juga mental. Ini gimana mengatasinya kalau Mbak Citra? Iya, sumpah ya. Aku tuh waktu itu ya, gimana gue mau mikirin selangkangan laki gue aja mikirin diri gue sendiri, pusing banget kan begitu. Masalahnya waktu itu Mbak, aku tuh lagi kondisi baby blues Mbak, pas anak pertama itu. Karena aku, jujur aku kurang memberdayakan diri ya, karena waktu itu kan aku masih profesi aku seorang banker ya waktu itu. Terus kerja dari gelap ketemu gelap lagi. Jadi aku pikir, udahlah aku gak usah nyiapin masalah menyusui, nanti juga itu hal yang bisa terjadi alamiah. Ternyata kan itu nauzubillah gitu loh kejadiannya. Nah, waktu itu aku juga kan badan melar banget ya. Aku naik kayaknya sampai, pokoknya badan aku tuh bikin aku insecure, aku gak ingat aku naik berapa kilo. Terus emang yang paling parah itu karena aku kondisi baby bluesnya itu, dan emang setelah membaik, barulah aku bisa ngomongin banyak hal ke suami aku dengan obrolan yang positif, nggak marah-marah lagi kayak gitu. Aduh pokoknya aku sih berharapnya gini sih Mbak, pihak suami tuh aku pengen baby blues tuh lebih di awarein bahasa Indonesianya apa ya? Aku tuh pengen aku pengen para suami dan para circle ibu-ibu itu jangan melihat baby blues itu sebagai hal yang si ibu kurang iman kayak gitu loh. Jangan melihat itu tuh mitos lah, maksud aku gitu. Jangan bilang seorang ibu tuh lebay atau apa segala macem. Tapi kan memang baby blues itu bisa dijelaskan ya secara medis, psikologis dan lain-lain. Perubahan hormon yang membuat ibu menjadi tidak ada ketidakseimbangan kimia di otaknya sehingga seorang ibu jadi mood swing dan lain-lain. Nah, aku sih berharapnya orang-orang jadi lebih aware sama baby blues itu sehingga mereka tuh tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk bantu si ibu ini seperti itu. Aduh aku sih nggak banget deh dulu waktu ngalamin perubahan fisik mental, cuma aku jadi agak ambi tuh Mbak Anissa waktu aku jadi gemuk. Aku jadi semangat banget buat nyusuin karena kan katanya nyusuin itu memang membantu ibu untuk kembali bodinya ke semula ya. Terus pokoknya aku juga olahraga segala macam karena aku juga emang salahnya aku terlalu ambi orangnya, jadi banyak stresnya waktu awal-awal punya anak. Jadi ya aku juga belajar banyak lah kalau jadi seorang ibu, jangan terlalu ambi, jangan terlalu jangan kena apa tuh namanya super mom syndrome apa ya kalau nggak salah. Pokoknya kayak gitu, semuanya dijalanin aja sepenuh hati, dan dukungan suami itu penting banget. Tuh aku berharap ya nonton podcast ini banyak suami juga ya, jangan ibu-ibu doang. Iya ya, harus ini ya, harus setuju dari banget kerja Mbak sama Citra. tim. Mbak Citra cerita gitu, aku jadi kayak bercermin sama diri sendiri, itu banget sih. Apa karena mungkin anak pertama kali ya, aku juga ngerasa tuh dulu ambi banget gitu, mungkin bukan ambi ya, apa ya, idealis ya bener, idealis banget, nggak mau, pokoknya semuanya bener-bener harus senatural mungkin gitu, which is good gitu. Dan aku juga aku tidak menyesal gitu, aku alhamdulillah benar-benar memperjuangkan anakku untuk ASI bagaimanapun kondisinya. Mau kerjaanku banyak yang kukorbankan nggak apa-apa gitu, pokoknya yang penting anakku ASInya full gitu, pokoknya semua jungkir balik dikorbankan lah untuk si ASI ini. Tapi ya ternyata efeknya panjang juga gitu. Panjang juga ya benar. Jadi nggak nyesel sih enggak, tapi ternyata efeknya banyak juga ya ternyata ya. Jadi benar, lain kali harus lebih termanage aja gitu supaya manfaatnya dapat, tapi efek sampingnya nggak terlalu banyak lah gitu. Dan aku sih gini juga tuh Mbak Zizi, berharapnya tuh ya, yang aku sesali itu waktu aku hamil nggak persiapan. Kenapa? Karena sebetulnya persiapan menyusui itu bareng sama ayah. Nah, persiapan menyusui itu bareng sama ayah sehingga suami kita pun lebih well prepared, dan minimal dia tuh tahu dukungan apa yang harus mereka kasih ke kita. Dan karena aku nggak well prepared, akhirnya suami aku juga kan cuek-cuek aja tuh, sebel. Nah, yang aku pengen sampaikan juga nih, misalnya podcast ini didengerin sama para suami ya, kalau istri lagi nifas, istri lagi menyusui, soal seks ya, seks itu bukan cuma kebutuhan suami doang, kita juga pengen bisa berhubungan seks dengan penuh hawa nafsu birahi, libido tinggi kayak gitu loh. Kita juga pengen, sumpah deh, kita tuh kangen, tau gak sih, dibelai-belai, dikobel-kobel kayak gitu. Cuma maksudnya kalau kita baru punya anak tuh, ya kita fokusnya
kita sama-sama fokus dulu ke sini deh. Apa yang menjadi keinginan istri kita? Misalnya istri kita pengen menyusui, dukung apapun keputusan istri. Misalnya istrinya nggak kepingin menyusui, misalnya punya keputusan lain terkait asupan pemberian makan anak karena nggak kuat nih sama tekanan menyusui, nggak apa-apa, dukung aja. Karena sebetulnya yang ibu atau istri butuhkan itu adalah dukungan dalam pengambilan keputusan, sebetulnya kayak gitu. Jadi jangan tuntut istri, apalagi menuntut untuk urusan ranjang. Aduh, nauzubillah min zalik deh. Itu pasti kacau balau. Maksud aku, jangan sampai Pak kehadiran anak itu malah menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Padahal seharusnya kehadiran anak itu menjadi kebahagiaan, sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Kira-kira seperti itu Bapak-bapak yang mendengarkan ya. Kalau mendengarkan ya Bapak-bapak, dengarkan cerita ibu ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masih ngomong-ngomong soal dukungan dari suami nih, Mbak Fira, misalnya terkait dengan hubungan seks yang masih butuh waktu, karena tadi juga kita udah bahas kan banyak sekali yang ada di dalam pikiran ibu-ibu yang kadang-kadang apalagi anak pertama kita masih idealis, ya badan diurusin, ya mental diurusin, ya anak diurusin, segala macam diurusin gitu ya. Sebenarnya kan yang namanya quality time atau intimacy itu kan nggak melulu langsung terkait dengan seks. Ada hal-hal lain. Itu boleh diceritain nggak kayak gimana nih Mbak Fira? Nah iya, kalau ngomongin soal intimasi itu sangat erat kaitannya sama love language atau bahasa cinta. Pasti mbak-mbak di sini udah pernah dengar kan? Ya, ada di buku aku tuh ya promosi. Oh iya, okay. Iya, jadi kan love language itu ada 5 ya. Yang pertama physical touch, kemudian receiving gifts, quality time, acts of service, sama words of affirmation gitu. Dan semua orang itu bisa memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Kalau kayak tadi suaminya Mbak Citra sepertinya bahasa cintanya itu physical touch sama quality time ya Mbak Citra ya. Benar. Iya, dan mungkin suami saya berbeda. Saya sendiri dibanding dengan suami saya juga beda gitu bahasa cintanya. Jadi memang semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing, sangat subjektif seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita, diri kita sendiri dan pasangan kita mengetahui apa nih love language-nya saya dan apa nih love language-nya pasangan saya, seperti itu. Jadi itu yang bisa dijadikan fondasi untuk membangun intimasi antara suami dan istri, begitu. Jadi bisa jadi mungkin bagi orang yang love language-nya itu bukan physical touch, ya mungkin memang seks itu nggak sepenting itu bagi dia. Bagi dia, dia akan merasa lebih intimate dengan suaminya ketika suaminya itu membantu dia. Ketika misalnya bahasa cintanya dia itu acts of service dan sebagainya, gitu Mbak Anissa. Jadi komunikasi juga penting ya, dan saling mengetahui satu sama lain seperti apa. Bahkan kadang-kadang juga kita ngerasa kalau waktu pacaran tuh kayaknya udah hafal banget ya, udah ngerti banget deh tentang suami. Gak taunya pas punya anak, suami sebagai bapak juga ada perubahan lagi ya dari role-nya itu sendiri, dan kita harus kayak belajar lagi, PDKT lagi lah istilahnya dengan suami ya. Nah tapi kan tadi kalau kita udah ngobrol-ngobrol, memang sebenarnya ini merupakan perjalanan yang untuk kembali keeping the sparks alive itu perjalanan yang cukup panjang. Ternyata nggak cuman kayak setelah melahirkan aja. Ada nggak sih sebenarnya Mbak Fira efek-efeknya kalau kita misalnya membiarkan membiarkan tantangan-tantangan yang ada ini untuk kayak ya udah didiemin aja, emang kayak gitu sekarang gitu. Itu apa aja sih yang harus diperhatikan dampaknya? Dampaknya. Jadi kalau ngomongin soal cinta nih, ada salah satu teori dalam ilmu psikologi namanya itu triangular model of love gitu. Oh, jadi, ya simpelnya cinta mungkin segitiga gitu. Kayak segitiga passion cinta, itu cinta segitiga. Bukan ya. Hati-hati ya. Itu passion, komitmen, intimacy bukan sih? Iya benar. Oh. Iya itu. Jadi cinta itu sebenarnya ada 3 komponen, yaitu intimacy, passion, dan komitmen. Nah, kalau tadi kita ngomongin intimacy seolah-olah maksudnya adalah seks, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan intimacy di sini adalah kedekatan kita secara emosional dengan pasangan. Bagaimana bondingnya kita dengan pasangan. Nah, itu komponen pertama. Kemudian komponen kedua itu komitmen. Bagaimana kita
berkomitmen dengan pasangan bahwa ya udah saya akan stay sama kamu, akan maintain hubungan ini sama kamu, seperti itu. Dan komponen yang ketiga itu adalah passion. Mungkin passion ini memang sifatnya lebih ke fisikal gitu, termasuk di dalamnya romance dan hubungan seks itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi segitiga cinta ini kalau terpenuhi ketiga-tiga komponennya, nah itu baru bisa disebut sebagai complete love. Tapi bisa aja sebenarnya salah satu komponennya itu hilang. Misalnya kalau kayak tadi pertanyaannya Mbak Anissa, gimana nih kalau kita membiarkan terus-terusan gak berhubungan sama suami? Berarti kan komponen passionnya hilang tuh. Yang ada hanya intimacy dan komitmen. Itu pun kalau intimasinya ada, secara emosional ada, gitu ya. But let's say misalnya passionnya nggak ada, adanya cuma intimacy sama komitmen, itu jatuhnya bukan complete love lagi, tapi jadinya companionate love gitu. Jadi hanya hubungan yang mungkin stabil, yang long term, committed gitu, tapi sparks-nya itu udah hilang. Hambar ada gitu ya. Satu komponen pentingnya hilang. Iya, begitu. Begitu. Jadi kalau memang kita membiarkan hal ini terus-menerus terjadi, ya jadinya kita akan kehilangan satu komponen cinta yang sangat penting gitu. Dan ya kalau memang kita bisa mengusahakan untuk menyempurnakan segitiga cinta kita dengan suami, why not gitu kan ya. Oke. Jadi jangan sampai ntar suami rasa roommate ya. Iya, Harus terus dijaga. Tapi Zi, ada ini nggak tips dan trik, misalnya ini Zi sekarang kalau misalnya sama suami dan sama anak, gimana cara ngebagi-bagi waktu, atau misalnya ada date night yang harus selalu ada atau gimana gitu? Ada tips buat para parents yang lagi dengerin sekarang? Aduh, aku layak nggak ya ngasih tips ya? Orang aku aja strugglingnya lama banget nih untuk nemuin waktu kayak gini ya. Tapi mungkin ritmenya beda-beda kali ya tiap pasangan ya. Karena aku sendiri ngerasa misalnya kalau curhat gitu ya sesama perempuan-perempuan gitu kayak, gimana sih abis punya anak tuh, gimana cara ngaturnya biar tetap bisa punya cute time gitu sama suami tuh gimana? Ya nggak bisa, ada yang dijadwalin, ada yang ya udah ngalir aja gitu, ada yang setiap weekend, ada yang harus tadi kayak misalnya Mbak Citra sebulan sekali keluar gitu. Nah kalau aku sendiri sejujurnya kita berdua nggak pernah nerapin kayak gitu sih. Jadi lebih ke ngalir aja, tergantung ngikutin mood gitu loh, ngikutin kalau dua-duanya moodnya lagi oke, bisa kejadian gitu. Kalau misalnya satu iya satu enggak, ya enggak juga gitu. Pokoknya bener-bener ya udah, karena kalau tadi kan Mbak Vira ini relate banget sih sama aku dan suami, karena aku baru aja ngebahas tentang love language sama suamiku gitu. Aku bener-bener kita baru bahas love language kita tuh beda loh. Jadi kadang-kadang tuh suka ngerasa kayak nggak ketemunya karena apa yang coba suamiku itu kasih ke aku ternyata bukan itu love language aku. Jadi kayak mau nembak tapi kayak salah sasaran gitu, kayak nggak kena gitu. Suamiku tuh justru mungkin kebalikan ya suami Mbak Citra nih, justru orangnya sangat inisiatif gitu, sangat inisiatif, sangat bantuin, sangat ini ngelihat aku kayaknya udah kayak muka aku tuh udah lelah dikit, dia langsung sigap banget gitu. Nah tapi sebetulnya aku tuh tipe love language yang butuh physical, jadi dia sangat membantu aku, sangat kayak wah sigap, tapi kayak kok aku nggak pernah dimanja-manja sih gitu, kalah lagi deh gitu. Nanti suami bingung lagi, bantuin salah, nggak bantuin ternyata salah juga, maunya yang lain gitu. Jadi bener-bener untuk urusan love language ini harus diobrolin banget, dan kayaknya bener-bener diomongin gitu kayak, hello Pak Suami, love language itu ada 5. Yang pertama, bener-bener harus diomongin kayak gitu. Kalau perlu istri yang ngambil kuisnya ya, kalau suami malas, sini aku tanya. Iya bener-bener. Ini tadi Mbak Vira ngomong, aku langsung catat sambil ketik di note ya, biar aku bisa sampaikan. Soalnya itu bisa, karena kayak itu misalnya bener banget sih Mbak Zizi.
Iya kan, kalau tipe suami yang beda, misalnya oke, aku tahu si suamiku tuh tipe orang yang logical gitu. Dia tuh apa-apa harus pakai reasoning yang jelas gitu. Jadi oh ya udah, kalau aku menyampaikan sesuatu, aku maunya apa, aku akan sampaikan dengan cara yang logical juga, walaupun sebetulnya intinya cuma pengen dimanja-manja aja gitu. Tapi nyampe ke dianya harus logis dan rasional gitu. Ada trik komunikasinya sendiri ya gitu deh, pokoknya menurutku sih at the end of the day itu akan balik lagi ke tiap pasangan masing-masing ya, beda gimana. Kalau aku ya kayak gitu tadi, kita nunggu sama-sama mood yang pas, sama-sama lagi in the zone gitu dua-duanya. Kalau enggak ya udah akan lagi seru masing-masing aja dengan kerjaannya, atau sama-sama kita lagi main sama anak gitu, dan enggak masalah gitu. Yang pasti berangkat dari saling mengetahui love language ininya dulu ya, dan dari situ kita kemudian bisa saling mengerti dengan pasangan. Nah kalau Mbak Citra nih mungkin tolong kasih sedikit bocoran dong buat yang belum baca buku Mbak Citra, apa sih tips dan trik supaya kembali dan tetap hot setelah punya anak? Nah, ya. Aku butuh tips Mbak Citra, gimana Mbak? Aduh, supaya aku sebenarnya agak ngeri. Aku dari tadi belum disclaimer ya. Jadi aku di sini sharing bukan sebagai expert, bukan sebagai pasutri yang paling bahagia sejagat raya. Aku pun mempunyai challenge aku masing-masing, challenge aku sendiri sama pasangan aku. Soalnya yang tadi Mbak Zizi bilang, sebetulnya setiap pasangan tuh unik ya. Jadi apa yang aku dan suamiku aplikasikan belum tentu ini applicable sama pasangan lain. Kalau aku berangkatnya dari si love triangular bla bla itu tadi, memang kalau passion, commitment, intimacy itu. Nah aku tuh belajar waktu itu. Nah maksud aku gini, kalau aku prinsipnya belajar parenting itu tidak melulu belajar tentang tumbuh kembang anak, tapi belajar tentang tumbuh kembang pasutri juga gitu loh. Nah, makanya buat aku tuh penting banget Mbak buat ikut kelas-kelas sama psikolog-psikolog, sama seksolog pun, sama seksolog loh ya. Aku ikut kelas online bareng sama suami aku ya, untuk apa ya? Kita berdua bertumbuh sama-sama mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita satu sama lain, kita harus improve di area mana. Dan kalau untuk urusan seks pun kita belajar dari expert. Waktu itu aku belajar dari Mbak Zoya Amirin tuh, seksolog, waktu dia bikin kelas online. Nah, kalau aku berangkat dari si passion dan komitmen intimacy itu. Kalau nggak salah nih Mbak Fira, nanti boleh dikonfirm nih. Aku tuh belajar passion sama komitmen itu bertahannya rata-rata ada penelitiannya cuma 30 bulan aja. Jadi kita tuh ngebucin banget sama pasangan kita ya, cuma 30 bulan, selebihnya setelah kita dihamili udah gak bucin lagi tuh biasanya. Bucin sama anak ya? Bucin sama anak habis itu kitanya. Nah, kebucinan itu karena bertahannya rata-rata cuma 30 bulan, selebihnya untuk mempertahankan kebucinan itu perlu ada istilahnya perlu ada usaha aktif istilahnya. Nah, makanya aku sama suami aku berkomitmen untuk kita perlu ada usaha aktif nih setiap bulan. Kita setiap weekend itu kita patokin Sabtu untuk anak, Minggu untuk kita. Karena hari kerja kayaknya udah gak mungkin tuh. Nah, terus setelah kita patokin itu pun tapi masih ini ya, masih suka tergantung kondisi lah seperti apa gitu. Cuma yang wajibnya itu sebulan sekali kita harus nge-hotel. Itu wajib banget. Karena bahasa cinta suami aku adalah physical touch dan quality time. Dia cuma butuh aku menggrepe-grepe dia sebenarnya. Gitu. Nah, sementara bahasa cinta aku itu adalah quality time dan gifts, hadiah. Nah, ini nih yang aku masih PR nih. Karena suami aku tuh orangnya kurang kreatif, jujur aja. Untuk memikirkan surprise dan hadiah yang cocok, dia tuh lebih suka metode transfer ya ibu-ibu. Sementara saya kalau metode transfer atau uang tunai, maksud dia adalah kamu pilih sendiri yang kamu suka. Maksud aku adalah yang aku inginkan tuh sensasi geli-gelinya nerima kado gitu, ngerti gak sih? Kayak unboxing ya. Unboxingnya itu ya benar. Kalau misalnya aku beli sendiri, maksudnya kan jadi krik-krik. Nah, aku tuh pernah tanya ke dia, Hani, kamu lebih pilih mana? Aku peluk-peluk atau aku beliin hadiah Valentino Rossi apalah, pokoknya dia kan pebalap, suka sama Valentino Rossi. Jaket kayak gitu, jaket balap ada 46 logo 46. Dia bilang,
ya mending aku dipeluk-peluk lah. Terus aku tanya, loh kenapa, kan jaket itu keren limited, kataku gitu. Kalau jaket aku bisa beli sendiri, tapi kalau peluk-peluk kan cuma dari Hani. Oh sayang. Jijai banget ya. Dia ngomong gitu gak ada beban loh. Terus aku cute gitu ya suamimu. Bisa ngejudge dia kan. Terus ya udah, akhirnya berangkat dari situ. Mungkin sebetulnya kalau aku belajar 5 bahasa cinta itu ya, suami aku tuh agak sulit untuk memenuhi itu. Jadi daripada aku kesel terus. Soalnya gini, aku sama suami aku waktu itu kita isi bareng. Si 5 love language-nya itu isi bareng. Aku ngisi, suami aku isi juga, lalu kita diskusikan. Nah ini loh hasil aku, nah ini loh hasil Hani. Nah aku tuh sebetulnya pengennya gini. Suami aku tuh iya, tapi tetap aja nggak dia lakuin tuh sampai sekarang ya, astagfirullahaladzim. Jadi aku pikir gini, daripada aku terus mengeluhkan hal yang sama, dan kalau kita mengeluhkan hal yang sama kan berarti sulit maju ya nanti hubungan ini gitu. Jadi aku yang turunin standar aku kayak gitu. Jadi aku lebih mentoleransi, ya udah dia emang orangnya nggak bisa surprise, gimana dong, dia lebih suka metode transfer, aku terima aja kayak gitu. Nah terus tadi sama satu pertanyaannya apa ya? Sorry. Ya kalau aku sih prinsipnya gini, benar yang ada di buku aku juga. Kalau di buku itu, buku Uncensored itu sebetulnya kan aku lebih cerita tentang kejadian nyata di kehidupan aku sama suami gitu, dan aku juga memang sharing tentang 5 love language itu di situ. 5 love language itu sebetulnya membantu banget karena kita jadi bisa menunjukkan rasa cinta kita ke pasangan kita sasaran. Seringkali kita tuh menunjukkan rasa cinta dan perhatian ke pasangan kita itu kan sesuai sama persepsi kita. Misalnya nih, bahasa cinta aku adalah hadiah. Aku pun menghujani suami aku dengan rasa cinta berupa apa? Aku sering kasih dia surprise kalau ulang tahun apa. Tapi nyatanya dia tuh responnya biasa aja gitu, kayak this is not something for me. Jadi kan aku udah effort, tapi ternyata buat yang gak ngefek kan rugi banget gitu sebetulnya aku. Akhirnya aku sekarang lebih fokus menunjukkan rasa cinta dan sayang aku sesuai dengan bahasa dia, yaitu quality time dan physical touch itu. Dan aku pun berharapnya dia pun ke aku juga menunjukkan sesuai yang tepat sasaran. Seenggaknya kita samalah satu bahasa yang quality time. Yang beda itu yang aku gifts, dia physical touch. Udah, jadi kita berusaha mentoleransi di area itu. Kayak gitu, Mbak Nisa. Jadi pengen ikut curhat juga nih terkait dengan silakan Ibu Nisa, silakan. Lupa Ibu Anissa moderator, jangan lupa. Gitu. Jadi kepancing. Baru pengen kepancing curhat ya. Baru waktu tahu tentang love language, suamiku juga waktu itu love language-nya itu physical touch, sedangkan aku tuh act of service. Suatu hari kita belanja gitu ya, belanja bulanan. Aku bawa belanjaan di sebelah tangan kanan. Yang lumayan berat. Nah, suami karena love language-nya adalah physical touch, dia cuman megang tangan aku aja, nggandeng. Selalu kayak, gimana sih? Gak ngebantuin yang berat-berat, malah ngegandeng gitu. Oke. Tapi pas akhirnya tahu kayak, ternyata maksudnya dia menunjukkan cintanya dengan cara dia gitu kan. Next-nya ya udah request aja, tolong bawain boleh nggak gitu. Aduh. Terlepas dari usaha-usaha masing-masing pasangan, Mbak Fira, sebenarnya kalau misalnya ada suami istri yang mengalami masalah yang berlanjut seputar sex life ataupun intimasi mereka itu, mungkin nggak sih untuk reach out ke misalnya psikolog atau terapis untuk kemudian spark make the intimacy alive lagi? Iya, sebenarnya memang tahap pertama itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, Mbak Anissa ya. Jadi kalau memang kita merasa ada yang kurang beres nih, atau ya ada berasa yang hambar gitu di pernikahan kita, mungkin akan lebih baik kalau kita coba action sendiri dulu. Misal caranya seperti apa ya, dengan cara berkomunikasi dengan pasangan kita, kira-kira apa yang kita rasakan dan apa yang kita harapkan dari pasangan kita, seperti itu. Tapi kalau memang tidak ketemu jalan tengahnya, tentu saja sangat bisa untuk reach out ke profesional, termasuk psikolog atau seksolog seperti yang tadi Mbak Citra sharing, seperti itu. Nah, kalau ke psikolog sendiri juga sebenarnya bisa konseling individu
tapi bisa juga couple counseling gitu. Contohnya misalnya di ibunda.id, tempat saya bekerja itu ada layanan counseling individu dan ada juga couple counselingnya seperti itu. Jadi ya nanti akan bisa lebih menengahi lah mungkin ya kalau profesional ini, karena jadinya bisa melihat dari kedua belah pihak, dua sudut pandang seperti itu, tidak hanya dari satu pihak saja. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Vira, Zizi, dan Citra. Mungkin untuk penutup pertanyaan terakhir, pesan untuk para pasutri yang sedang struggling dalam menjalani relasi intim pasca melahirkan. Dari Zizi dulu mungkin. Mungkin aku telat ya menyadari bahwa different kind of love language itu adalah bisa jadi akar dari segala permasalahan gitu. Jadi mungkin untuk para pasutri yang baru melahirkan, baru punya anak, jangan membiarkan, kalau misalnya ngerasa ada satu yang nggak beres, jangan ngebiarin terlalu lama gitu. Karena mungkin itu yang aku lakukan dulu gitu. I got carried away aja dengan segala kesibukan, dengan ngurus anak, kerjaan. Jadi yang bagian itu memang sedikit banyak terabaikan gitu loh. Dan aku pikir juga, ya udahlah gitu, kayak udahlah itu bukan yang nomor satu dulu gitu. Udah nih, ini yang nomor satu yang berjalan terus nih anak terlalu 1000% fokus di anak, apalagi anak pertama. Rasanya tuh udah hidup mati dia di tangan kita, udah itu aja yang kupikirkan saat itu gitu. Bener-bener gak mikirin love sama suami, ya itu jadi nomor sekian gitu. Padahal harusnya itu dulu yang dibangun kuat-kuat, supaya kalau misalnya kita jatuh, kalau misalnya kita ngerasa pada saat proses pengasuhan itu bingung atau apa, kita nggak jatuh gitu, kita tetap balance dan kita tetap kuat. Kalau misalnya kita dengar banyak masukan dari mertua lah, orang tua, orang lain, pasangan lain gitu, kita nggak gampang goyah dan nggak gampang bertengkar, itu aja sih. Jadi kita bangun solid foundation dari kita dulu. Sesimpel kita mengkomunikasikan apa yang kita mau dan apa yang kita suka, apa yang kita nggak mau dan apa yang kita nggak suka. Sesimpel dari situ. Mungkin awalnya susah. Kayak aku sendiri dulu mungkin aku ngerasa kurang nyaman gitu ngebahas hal-hal kayak gitu. Mungkin aku orangnya lebih prefer, kalau misalnya ada masalah mendingan langsung ngomong sama yang profesional gitu, yang emang udah jelas-jelas punya ilmunya, dibandingin kita ngomong ngalor ngidul nggak karuan, ujung-ujungnya berantem gitu dan nggak ada hasilnya. Ya udah reach ke yang profesional aja gitu. Tapi balik lagi, tiap pasangan kan pasti punya cara komunikasinya masing-masing nih. Nah, dibalikin, disesuaiin lagi. Tapi yang nomor satu itu sih, jangan mengabaikan aja kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa kayaknya nggak pas nih ke hati. Kan kalau kita ngomongin cinta kan ngomonginnya hati ya, bukan logika kan. Pasti kenanya tuh yang kita rasain gitu, bukan yang rasional gitu. Kayak nggak enak ya, kok gini sih, kok gitu. Udah langsung deh ambil tindakan. Kalau dari Mbak Citra? Aduh, mengerikan sekali ya. Kalau bicara tips, aku sih, ini sebagai sekalian closing statement ya Mbak Nisa? Iya. Kalau aku sih please banget buat para pasutri, kalian tuh harus sadar ya, kehadiran anak adalah ospek bagi orang tua ya menurut aku. Kalian itu tadinya adalah sepasang kekasih yang sebetulnya naik kelas menjadi sepasang ayah ibu. Tapi sebetulnya sampai kapanpun kalian itu adalah sepasang kekasih loh, til janah loh kalian itu jadi sepasang kekasih. Nah jadi maksud aku, please banget, tolong banget, jangan terlalu fokus untuk belajar tentang tumbuh kembang anak aja. Tumbuh kembang anak aja ada ilmunya gitu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk fokus pada tumbuh kembang kalian sebagai sepasang suami istri. Itu pun ada ilmunya. Contoh nih, aku kurang tahu ya kalau di ibunda.id gimana. Ada satu tempat konseling keluarga yang mereka itu punya service di mana keluarga yang sehat pun dipersilahkan untuk ikut konseling. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh prepare, mereka tahu mereka sekarang berada di posisi apa, titik mana, apakah ada area yang harus mereka improve atau tidak, dan kira-kira tantangan ke depan seperti apa yang akan mereka lalui, dan seperti apa mereka harus mengantisipasinya. Sebetulnya itu kalau menurut aku lebay ya, kayak terlalu well planned, cuma logiknya, ya sebetulnya tumbuh kembang anak aja ada ilmunya, ya tumbuh kembang pasutri pun aku yakin ada ilmunya gitu loh.
Nah, kalau menurut aku misalnya ada sesuatu hal yang mengganjal dengan pasangan, perasaan kita terutama ya, khususnya setelah punya anak, ada sakit hati yang tidak tersampaikan, atau kita pernah menyakiti pasangan tapi kita tidak sadar kalau kita menyakiti dia, penting banget menurut aku untuk punya quality time, tolong banget punya quality time. Karena momen quality time itu adalah momen bagi kalian bonding lagi, ya. Bayi aja bisa bingung puting, begitu pula pasangan kita bisa bingung puting kalau kurang skin to skin ya guys. Nah, jadi please banget itu diluangkan ya. Quality time itu nggak mesti nge-seks mulu, enggak, tapi quality time itu banyak sekali bentuknya. Intinya silakan luangkan waktu untuk berdua, syukur-syukur ujungnya mantap-mantap gitu. Nah, lalu ya logiknya gini, kita kalau sakit badan aja kita datang ke dokter umum gitu ya untuk diobati. Kalau ada hati kita yang sakit ya kita harus datang ke ahlinya. Tapi kalau kita merasa belum saatnya datang ke ahlinya, ke psikolog atau konselor, dalam hal ini kita bisa utarakan apa yang lagi kita rasakan ke pasangan kita satu sama lain. Dan pesan aku nih buat para istri, saat suami kita sedang berupaya untuk mengutarakan perasaan dia. Karena mengutarakan perasaan itu buat suami, aku yakin suami manapun sulit untuk mengutarakan perasaan dia. Beri dia waktu untuk bisa menyampaikan perasaannya, lalu jangan reaktif terhadap apapun yang dia sampaikan. Jangan tunjukkan sakit hati, jangan defensif, karena kalau kita bisa menerima apa yang suami kita sampaikan, meskipun itu menyakiti hati kita saat ini, kedepannya suami kita akan mau terbuka soal apapun ke kita. Kalau misalnya kita nanti nggak berkenan, kita bisa sampaikan dengan kepala yang dingin. Kalau misalnya ada yang kata-kata dia yang tidak sesuai sama perasaan kita. Cuma sekali lagi tolong jangan reaktif, karena ini akan sangat menjaga sekali komunikasi keterbukaan kita dengan pasangan. Paling itu aja sih Mbak Anissa yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. Bermanfaat banget Mbak. Bermanfaat Aku belajar banyak banget dari Mbak Citra dan Mbak Vira. Amin, Kayaknya kalau diterusin bisa sampai malam nih sebenarnya ibu-ibu pada curhat ya. Iya, Yang terakhir jam ya. silakan dari Mbak Vira. Oke, kalau dari saya mau mengingatkan aja ya bahwa the moment kita punya anak itu adalah momen yang sangat intriguing gitu. Seolah-olah kita menjadi individu baru yang harus memprioritaskan orang lain dibanding diri kita gitu. Tapi jangan sampai kita terjebak. Sebenarnya nggak seperti itu kok. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi ibu, kita harus melupakan diri kita sendiri dan harus melupakan hubungan kita dengan suami. Justru ketiga hal itu harus berjalan beriringan, harus temukan titik tengahnya, titik seimbangnya tuh antara kebutuhan anak, kebutuhan kita pribadi, dan kebutuhan kita dengan suami. Ketiga-tiganya itu harus seimbang seperti itu. Dan pernah juga pasti dengar quote bahwa the best gift yang bisa kita berikan ke anak itu adalah happy marriage gitu. Jadi sebenarnya ketika kita maintain hubungan dengan suami, kita tuh nggak selfish kok sebenarnya. Justru kita mempersiapkan hadiah terindah gitu untuk anak kita. Kemudian mungkin untuk wrap up juga yang udah disampaikan sama Mbak Zizi dan Mbak Citra, bahwa sebenarnya seringkali kita itu berharap pasangan kita itu peka gitu ya. Berharap mereka itu yang inisiatif duluan melakukan sesuatu seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengontrol perilaku, pikiran, dan perasaan orang lain. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah perilaku, pikiran, dan perasaan kita sendiri gitu. Jadi fokus kepada hal-hal yang di bawah kendali kita. Misalnya kita nggak nyaman, jangan hanya berharap, ya harusnya kan dia sadar, harusnya kan dia peka gitu. Tapi balik lagi, itu di luar kendali kita. Yang di bawah kendali kita adalah bagaimana kita menyampaikan harapan kita kepada dia secara asertif atau mengubah penilaian kita bahwa misalnya kayak tadi ya Mbak Citra, kok dia nggak beliin aku kado sih gitu. Tapi kita tidak bisa mengatur perilakunya dia, tapi kita bisa mengubah pandangannya kita bahwa oh tapi mungkin memang sulit ya bagi dia untuk berubah 180 derajat seperti itu. Setidaknya dia udah cukup peka untuk transferin duit ke saya seperti itu. Jadi tetaplah fokus
fokus ke hal-hal yang di bawah kendali kita. Begitu Mbak Anissa. Wah, terima Nice kasih banget. banyak nih, banyak sekali informasi, ilmu, sharing, dan juga tips ya dari ketiga narasumber kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda parents yang sedang menonton dan juga pasangan, terutama yang sedang mencari solusi untuk mengatasi problem yang tadi sudah kita bahas, karena memang aktivitas seksual yang sehat antara pasangan suami istri adalah hal yang penting dan juga berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Terima kasih banyak sekali Amin. lagi Thank you. untuk Zizi, Mbak Citra, dan juga Mbak Vira untuk waktunya hari Makasih. ini. Makasih Dan banyak. semoga, makasih banyak ya. Tadi juga bahkan hostnya sampai ikutan curhat begitu ya. Kalau diterusin bisa sampai malam. Oke, kalau untuk para parents yang nonton, Anda merasa membutuhkan informasi dan juga pengetahuan lain seputar parenting, bisa langsung aja akses website atau apps Parent Story dan klik laman Journey, karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali artikel mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain, aktivitas anak, karir dan keuangan, gaya hidup hingga edukasi. Jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber langsung pada pakarnya. Selamat membaca Yay. parents, dan terima kasih juga sekali lagi untuk para narasumber kita. Thank you for listening and for joining our podcast. See you on the next episode dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah seru. Saya Nisa Pagi undur diri. Bye semuanya. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you.